Good morning students. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tugas yang Miss kasih 2 minggu lalu. Tugasnya ada di halaman 40, page 40 yaitu competency test. Kita bahas yang bagian A dulu ya. Oke, number 1. What is this? Apakah ini? Kita lihat dari gambarnya. Itu adalah gado-gado. Jadi jawabannya C ya. Next, number 2. Gado-gado is the typical food from. Artinya, gado-gado adalah jenis makanan yang berasal dari Jakarta. Berarti the answer is B. Jawabannya adalah B, Jakarta. Okay, let's move to the number 3. These are Betawi typical food, except. Berikut di bawah ini adalah makanan khas Betawi. Kecuali, the answer is, dan jawabannya adalah yang C, lontong balap. Kecuali lontong balap ya, karena gado-gado, kerak telur, dan ketoprak adalah makanan khas Betawi. Kecuali lontong balap. Lontong balap itu adalah makanan khas dari Surabaya. Number 4. My grandmother has been living blank for several years. Artinya, nenekku sudah tinggal titik-titik untuk beberapa tahun. Nah, untuk mencari jawabannya, kita cocok-cocokin dulu nih setiap option atau pilihan jawaban yang ada. Oke, yang pertama, option yang pertama, on. On itu artinya bisa di atas atau bisa di, ya. Di yang menunjukkan kayak kata tempat di gitu. My grandmother has been living on for several years. Artinya, nenekku sudah tinggal di atas atau di untuk beberapa tahun. Salah ya, kurang tepat ya. Oke. Let's move to the option B. Option B adalah here. My grandmother has been living here for several years. Yang artinya, nenekku sudah tinggal di sini sudah beberapa tahun. Cocok ya katanya? Kata here kalau misalnya dimasukkan ke dalam kalimat yang ada di soal. Oke, but kita coba dulu option yang lain ya. Option C, under. My grandmother has been living under for several years. Under itu ada yang masih ingat artinya apa? Yaitu di bawah. Nenekku tinggal di bawah untuk beberapa tahun. Salah ya, karena kurang pas katanya untuk kalimat tersebut. Oke, last kita coba yang option D, beneath. Sebelumnya ada yang tahu beneath itu artinya apa? Ya, jadi beneath itu artinya sama ya kayak yang option C, under. Yaitu artinya sama-sama di bawah. Cuma beneath itu kata yang lebih formal. Formal dari di bawah. Oke, langsung kita masukkan ke dalam kalimat. My grandmother has been living beneath for several years. Oke, jadi kata beneath itu kurang cocok ya kalau misalnya dimasukkan ke dalam kalimat di atas. Jadinya nenekku tinggal di bawah untuk beberapa tahun. Kurang pas ya kalimatnya jadinya. Berarti jawabannya adalah yang B, here. My grandmother has been living here for several years. Nenekku sudah tinggal di sini sudah beberapa tahun. Oke, lanjut ya. Let's move to the number 5. My kitten is hiding blank the sofa. Artinya, kucingku sedang bersembunyi titik-titik sofa. Nah, dari soalnya kita sudah bisa menyimpulkan ya. Jadi kucingnya dia ini sedang bersembunyi di sebelah mananya sofa. Di belakang, di atas, di samping, atau di mana?
Untuk mencari jawabannya, kita juga tetap harus mencocokkan setiap optionnya, setiap pilihannya ke dalam kalimat. Oke, pertama kita coba dulu yang option A, underneath. Nah, kira-kira ada yang tahu underneath itu artinya apa? Ya, jadi underneath itu artinya di bawah. Nah, underneath ini lebih tepatnya di kolong ya artinya. Di bawah suatu benda. Nah, jadi artinya di kolong. Oke, mari kita masukkan ke dalam kalimatnya. My kitten is hiding underneath the sofa. Kira-kira jawabannya benar gak? Kucingku sedang bersembunyi di kolong sofa. Cocok ya? Oke. Lalu kita coba dulu option yang B, on. Seperti yang sudah Miss bilang di atas tadi di soal sebelumnya bahwa on itu artinya di atas ya. Oke, kita masukkan lagi ke dalam kalimat. My kitten is hiding on the sofa. Kucingku sedang bersembunyi di atas sofa. Kira-kira cocok nggak kalimatnya? Kurang cocok ya. Karena kalau bersembunyi gak mungkin di atas sofa. Pasti kelihatan dong kalau sembunyinya di atas gitu. Salah ya, berarti jawaban yang B. Oke, kita cocokkan yang option C. Here. My kitten is hiding here the sofa. Masih ingat yang sudah Miss jelaskan di soal sebelumnya? Bahwa here artinya di sini. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke dalam kalimat menjadi kucingku sedang bersembunyi di sini di sofa. Salah ya artinya, kurang tepat. Oke, lanjut ke yang option D. Somewhere. Kira-kira di sini ada yang tahu somewhere itu artinya apa? Iya, jadi somewhere itu artinya dimanapun. Atau di mana saja. Pokoknya letak tempatnya itu belum pasti dan belum jelas di mana gitu. Oke, kita masukkan lagi ke dalam kalimat. My kitten is hiding somewhere the sofa. Oke, artinya menjadi kucingku sedang bersembunyi dimanapun di sofa. Option D atau somewhere itu kurang tepat ya berarti ya. Dan berarti jawabannya adalah yang A, underneath. My kitten is hiding underneath the sofa. Okay, now move to the number 6. I cannot find my school uniform. I have looked for it blank. Aku nggak bisa menemukan seragam sekolahku. Aku udah mencarinya titik-titik-titik. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Sama seperti menjawab soal yang sebelum-sebelumnya, kita harus mencocokkan terlebih dahulu setiap option atau pilihan yang ada. Oke, pertama kita cocokin dulu yang option A, underneath. Masih ingat ya tadi underneath itu artinya apa? Di bawah atau di kolong juga bisa. Oke, lanjut kita masukkan kata underneath ke dalam kalimat soal. I cannot find my school uniform. I have looked for it underneath. Yang artinya, aku nggak bisa nemuin seragam sekolahku. Aku udah cari itu di kolong. Berarti nggak tepat ya, karena dia nyarinya cuma di bawah gitu. Kita sekarang cocokkan yang option B. There. There itu artinya ada atau bisa juga di sana. Oke, kita masukkan lagi ke dalam kalimat. Cannot find my school uniform. I have looked for it there. Yang artinya, saya nggak bisa menemukan seragam sekolah saya. Saya udah mencarinya di sana. Kurang tepat ya, di sananya ini di mana gitu. Dia cuma nunjuk satu tempat juga itu bisa gitu. Salah ya, jawabannya bukan yang B ya. Oke, next kita cocokkan yang C, above. Above itu artinya di atas. Oke, lanjut kita masukkan ke dalam kalimat lagi. I cannot find my school uniform.
I have looked for it above. Saya nggak bisa menemukan seragam sekolah saya. Saya udah mencarinya di atas. Kurang tepat ya. Di atas mana gitu. Dia cuma menjelaskan di atas, tapi nggak tahu di atas mana. Kurang tepat ya, berarti bukan yang C jawabannya. Oke, last is everywhere. Kira-kira ada yang tahu everywhere artinya apa? Iya, jadi everywhere itu artinya di mana-mana. Oke, lanjut kita masukkan ke dalam kalimat. I cannot find my school uniform. I have looked for it everywhere. Aku nggak bisa menemukan seragam sekolahku. Aku udah cari itu di mana-mana. Nah, jika kita cocok-cocokkan dengan beberapa option yang sebelumnya, yang paling tepat itu yang di yang everywhere ya. Karena kalimatnya menjadi I cannot find my school uniform. I have looked for it everywhere. Aku nggak bisa nemu seragamku nih. Aku udah cari itu di mana-mana. Nah, tepat ya berarti ya. Dan jawabannya adalah yang option D, everywhere. Oke, next to the number 7. Kita lanjut ke nomor 7. Match the picture with the correct adverb of place. Oke, jadi perintah soalnya di sini disuruh untuk mencocokkan gambar tersebut dengan kata yang menunjukkan keterangan tempat yang cocok atau yang tepat. Oke? Oke, kita baca dulu soalnya ya. I eat gado-gado near. Artinya, aku makan gado-gado di dekat. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih di gambar. Kita lihat di situ ada gambar apa? Di sini kelihatannya gambarnya seperti seorang laki-laki sedang berjualan ya. Apa tuh kira-kira? Buah ya. Seperti menjual buah-buahan. Oke, kita lihat soalnya lagi. I eat gado-gado near. Aku makan gado-gado di dekat. Tadi kan perintahnya yang di atas disuruh untuk mencocokkan gambar dengan keterangan tempat ya. Nah, berarti soalnya ini ada hubungannya dengan gambarnya. Nah, tadi yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa gambar tersebut adalah gambar seorang laki-laki yang sedang berjualan buah. Berarti jawabannya adalah yang D, fruit stall ya. Apa sih artinya fruit stall? Nah, jadi fruit stall ini artinya kios buah. Kios buah yaitu tempat di mana untuk berjualan buah. Yang A itu school, artinya sekolah. Gak tepat ya makan gado-gado dekat sekolah. Sementara gambarnya orang sedang berjualan buah. B yang street. I eat gado-gado near street. Aku makan gado-gado dekat jalanan. Salah ya. And C house. I eat gado-gado near house. Sementara jawaban gambarnya adalah orang menjual buah. Salah ya. Berarti jawabannya yang benar adalah yang D, fruit stall atau kios buah. Oke, sekarang kita bahas yang number 8, nomor 8. Where does this activity usually happen? Yang artinya di mana biasanya aktivitas ini dilakukan. Nah, coba kita lihat gambarnya. Ini ada anak-anak ya. Lagi ngapain kira-kira mereka? Lagi bermain bola ya. Nah, biasanya kalau anak-anak sedang main bola, biasanya di mana tuh tempatnya? Di lapangan sepak bola. Berarti yang mana jawabannya? Yang B, at football field. Yang artinya di lapangan sepak bola. Coba kita lihat opsi lain nih. Opsi A, at baseball field. Di lapangan baseball. Salah ya. Karena mainnya aja mereka lagi main bola. Gak mungkin mainnya di lapangan baseball. Yang C, at home, di rumah. Salah ya. Bukan di rumah, masa main bolanya di rumah. Kecuali di rumah itu ada lapangan bola.
Tapi tetap ya jawaban yang paling tepat itu yang B, at football field. Oke, yang D, at the street, di jalan. Salah ya, bukan di jalan tapi biasanya di lapangan bola. Oke, jawabannya adalah yang B. Next to the number 9. Rearrange the words into a correct sentence. Nah, di soalnya ini kita disuruh untuk menyusun beberapa kata menjadi sebuah kalimat yang padu. Oke, soalnya begini. My ketoprak bought at Menteng Mother Street. Kalau disusun menjadi my mother bought ketoprak at Menteng Street. Kenapa begitu? Ya, kalau misalnya diurutkan kalimat yang benar menjadi seperti itu. Dan artinya menjadi ibuku membeli ketoprak di Jalan Menteng. Jadi opsi yang benar adalah yang D. My mother bought ketoprak at Menteng Street. Ibuku membeli ketoprak di Jalan Menteng. Ingat ya, susunan atau pola kalimat itu adalah dalam bahasa Inggris adalah subjek, baru kata kerja, lalu objeknya, lalu keterangan tempat. Di sini dimana contoh kalimatnya menjadi my mother itu adalah subjek, ibuku. Nah, bought ini adalah kata kerja yang bought ini sebenarnya adalah bentuk kedua, bentuk lampau dari buy yang artinya membeli gitu. Nah, ketoprak adalah objeknya. Apa yang dibeli? Yang dibeli adalah ketoprak. Dan Menteng Street adalah keterangan tempatnya. Okay, the last is number 10. Rearrange the words into a correct sentence. Sama ya, seperti nomor sebelumnya di mana kita disuruh untuk menyusun beberapa kata ke dalam bentuk kalimat yang padu. Soalnya adalah can find gado-gado you the near canteen. Nah, kata-kata ini bila disusun menjadi kalimat yang padu, yaitu menjadi you can find gado-gado near the canteen. Nah, ingat ya tadi yang udah Miss bilang pola kalimat dalam bahasa Inggris itu adalah subjek, kata kerja, objek, dan keterangan waktu, di mana subjeknya adalah you and can find. Find menemukan. Menemukan adalah kata kerjanya. Dan gado-gado adalah objeknya, hal yang sedang dicari. Dan near the canteen adalah keterangan tempatnya. Jadi you can find gado-gado near the canteen. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. You can find gado-gado near the canteen. Okay, that's all from me and I hope you guys can understand. And if you're not, you can hit me up through my WhatsApp. Okay? Udah selesai untuk pembahasan hari ini. Miss harap kalian bisa paham tentang apa yang Miss jelasin tadi. Dan jika belum paham, boleh bertanya di WhatsApp. Thank you and see you.